Kembali lagi di channel Gria Jawi. Pada episode ini kita akan membahas keris tilam upih pamor udan mas Eran Tuban. Pamor udan mas menjadi sangat terkenal dan banyak dicari para pecinta keris karena dipercaya memiliki tuah untuk kelancaran rezeki, sehingga akan membuat pemiliknya menjadi kaya raya. Udan mas artinya hujan mas. Dari nama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tuah dari keris yang berpamor udan mas dapat membuat rezeki pemiliknya bagaikan hujan emas. Anggapan tersebut sebetulnya kurang tepat, karena menurut pendapat para ahli, tuah atau angsar pamor udan mas adalah untuk mempermudah pemiliknya mendapatkan rezeki, mencegah sifat boros, serta membuat pemiliknya luwes dalam pergaulan di masyarakat. Jadi sebetulnya bukan menjadikan pemiliknya serta-merta menjadi kaya raya tanpa usaha, tetapi untuk mempermudah pemiliknya dalam urusan rezeki. Dari kepercayaan itulah menjadikan pamor udan mas banyak diminati oleh para pedagang dan pengusaha, dengan harapan rezekinya bisa lancar dan semakin berlimpah. Tapi saat ini bukan hanya para pedagang dan pengusaha saja yang menginginkan keris dengan pamor udan mas, tetapi dari berbagai kalangan seperti pegawai pemerintah dan swasta, tentara, dan juga polisi. Bahkan kaum petani juga banyak yang memburu keris dengan pamor udan mas. Sebetulnya tidak ada jaminan pasti jika memiliki keris pamor udan mas, lalu akan menjadi orang kaya raya. Karena hanya Tuhan yang berhak menentukan siapa yang akan diberi kekayaan. Pamor udan mas merupakan simbolisasi harapan atau doa agar pemiliknya dapat memiliki rezeki yang berlimpah yang disimbolkan seperti hujan mas. Berbicara keris dengan era-eran Tuban, Kabupaten Tuban di Jawa Timur itu dulu sempat mendadak viral lantaran warganya rame-rame membeli mobil hingga ratusan unit dari uang pembebasan lahan proyek kilang minyak. Tahukah Anda? Sejarah Tuban bermula dari peristiwa pemberontakan Ronggolawe terhadap Kerajaan Majapahit pada tahun 1295 Masehi. Tuban terletak di pesisir pantai utara Jawa Timur. Tuban dikenal sebagai kota wali karena pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam sejak era Kesultanan Demak yang berdiri pada tahun 1475 Masehi. Seperti yang diketahui, Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang sekaligus meruntuhkan riwayat Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Sebelum era Kesultanan Demak, Tuban merupakan bagian penting dari wilayah kekuasaan Majapahit. Bagi Majapahit, Tuban berperan vital karena letaknya yang strategis dan menjadi sebagai salah satu pelabuhan utama, sekaligus bandar dagang bagi kerajaan. Hari jadi Tuban yang diperingati setiap tanggal 12 November merujuk tanggal ditunjuknya Raden Haryo Ronggolawe sebagai Bupati Tuban oleh Raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya, yakni pada 12 November 1293. Ronggolawe dan sejarah Tuban dikisahkan dalam riwayat. Ronggolawe merupakan salah satu pengikut setia Raden Wijaya yang turut merintis pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Selain beberapa tokoh penting lainnya antara lain Arya Wiraraja, Nambi, Kebu Anabarang, dan juga Lembu Sora. Ronggolawe adalah salah satu putra Arya Wiraraja, bupati di Pulau Madura. Selain itu, Ronggolawe juga berkerabat dengan Lembu Sora yang tidak lain adalah pamannya. 3 orang yang terkait jalinan keluarga ini mengabdi di Majapahit sejak era pertama, Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana, Kidung Ronggolawe. Pemberontakan kekuasaan Kidung Ronggolawe menuliskan bahwa andil Ronggolawe, Lembu Sora, dan Arya Wiraraja sangat besar dalam mendukung perjuangan Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di tepi sungai Brantas Mojokerto. Tak lama setelah berdirinya Majapahit, tepat pada tanggal 12 November 1293, Raden Wijaya menunjuk Ronggolawe sebagai Adipati Tuban, wilayah taklukan Majapahit di pesisir pantai utara. Namun, keputusan raja tersebut tidak memuaskan Ronggolawe. Ia merasa seharusnya mendapatkan posisi yang lebih baik. Kekesalan Ronggolawe semakin memuncak lantaran Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Rakrian Patih atau Perdana Menteri. Rakrian Patih adalah jabatan yang paling tinggi dalam struktur pemerintah Kerajaan Majapahit di bawah raja. Menurut Ronggolawe, jabatan Rakrian Patih lebih pantas disandang oleh Lembu Sora.
Lembu Sora bagi Ronggolawe jauh lebih berjasa daripada Nambi dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit. Namun Lembu Sora ternyata memilih patuh atas kebijakan raja. Ia juga menasihati Ronggolawe agar mohon maaf kepada Raden Wijaya. Akan tetapi Ronggolawe tidak mau dan memilih kembali ke Tuban.